artinya di dalam hal ini bumi adalah rumah kita bersama yang harus dijaga. Sebelum kita melakukan tema yang yang bersinggungan dengan bencana alam, saya menceritakan tentang Gus Dur ini lucu atau enggak, yang penting bagi saya ini sangat jenaka dan sangat menginspirasi atas keakraban dan sebagainya. Ketika Gus Dur ditanya siapa Tuhan yang paling dekat gitu kan, terus kemudian Kristen ataupun Katolik atau yang lain, saya belum begitu. Terus kemudian ditanyai bahwa yang jelas Tuhan saya, karena memang ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak sama Bapa, itu dekat, kira-kira begitu. Ini salah standaan. Terus kemudian ada beberapa, enggak, Tuhan saya. Karena apa? Saya panggil Tuhan Om, itu Om sama Paman itu dekat gitu. Itu kayak Gus Dur. Terus kemudian satunya, lah Gus gimana Gus kalau gimana? Ya boro-boro deket, saya panggil aja pakai toa gitu kan. Ini salah satu hal kepercayaan Gus Dur yang kita saling-saling memahami, itu bukan keseriusan, tapi bahwa ini saling keakraban bersama. Dan pastinya rangkaian talkshow ini kita saling menanggapi, tidak saling untuk kemudian berbeda, yang beda-beda biar tetap beda, yang beda jangan disamakan, gimana? Yang beda jangan dibedakan, yang sama jangan dibedakan, kira gitu. Itu gimana? Silaturahmi Nusantara gimana itu? Ada itu. Oke. Yang jelas kita pengen dalam rangka apa yang dikatakan Mas Fatur, bahwa bencana ini bagian dari sebuah realitas kenyataan manusia menangkap sebuah ide. Pak Bagus, bahwa hari ini bencana alam yang hari ini muncul di Kabupaten Tegal sangat unpredictable pastinya. Ini bagian dari satu kejadian alam yang memang tidak bisa disangka-sangka, tapi juga ada beberapa penelitian tentang bagaimana sebetulnya prediksi itu selalu ada dalam kacamata metodologi, baik geologi, baik yang lainnya, mungkin baik dari kacamata yang lainnya tentang perspektif agama dan sebagainya. Nah, saya pengen ke Mas Pi dulu deh, Mas. Mas Pi ini sebetulnya selain juga dia ustadz di kampungnya, kira-kira begitu, tapi juga dia bergerak di wilayah lingkungan hidup. Artinya bahwa selama ini bencana alam, apa yang dikatakan Mas Fatur, selama ini dikatakan bahwa bencana alam bagian dari satu takdir Tuhan, kira-kira begitu. Yang kedua, bagaimana sebetulnya konstruksi paradigma menanggapi tentang bencana alam, sebetulnya ini bagian dari ulah manusia. Nah, kira-kira sebetulnya posisi Islam dalam konteks nilainya soal takdir dan posisi ulah manusia itu dalam konteks membahas di Islam itu seberapa jauh, Mas Pi? Monggo Mas, monggo silakan. Nanti ditanya, dieksplorasi soal sudah ya, soal sebetulnya Mas Pi sudah bergerak di beberapa hal, tentang apa saja Mas? Monggo Mas. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah kita bisa hadir kembali berkumpul bersama di ruang yang mulia ini. Pertama yang saya katakan bahwa dalam ajaran agama Islam yang saya yakini dan saya imani, di samping memang menuntun seorang harus punya satu kesalehan sosial, juga kesalehan personal, juga harus punya satu kesalehan ekologis. Kesalahan ekologis ya? Ya, betul. Kenapa demikian? Karena memang manusia diciptakan sebagai satu alam mikro dan alam semesta sebagai alam makro, itu tercantum di Al-Quran itu ya. Jadi bahwa di Al-Fusilat itu jelas itu bahwa Tuhan kami ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami pada di segenap segala penjuru alam dan pada diri manusia sendiri itu.
Artinya orang harus selalu ngaca pada alam yang dihuninya dan pada dirinya sendiri gitu. Kemudian kenapa spirit religi ini penting untuk membangun satu kesadaran ekologis di masyarakat? Karena memang beberapa kali itu juga sering kali Ya. ke adanya bencana alam, krisis ekologi itu selalu dikaitkan dengan dua krisis spiritual. Artinya krisis ekologi juga manifestasi dari krisis spiritual umat manusia. Gitu. Kenapa Gimana, tuh? Mas? Gimana? Krisis spiritualitasnya gimana? Ya, jadi gini. Jadi manusia yang sejatinya bukan hanya punya Ya. kesalahan personal, kesalahan sosial, tapi juga punya kesalahan ekologis kan itu. Ya. Kesalahan ekologis adalah satu sikap kesadaran seseorang atas penghormatan terhadap lingkungan tempat hidupnya sendiri. Jadi tempat lingkungan mereka hidup itu bukan semata-mata sebagai satu objek bagi satu pemenuhan kebutuhan primitifnya, Ya. tapi juga sebagai satu jadi alam yang kita huni ini, baik itu alam yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa seperti batu-batuan dan segala macam, itu adalah bagian dari instrumen diri kita manusia untuk mentransendensikan diri dengan Sang Pencipta. Tapi kan pada kenyataannya kemudian manusia memperlakukan alam secara eksploitatif, destruktif ya. Jadi dia mengejar satu cita-cita, mengejar satu keinginan, kesenangan duniawi itu dengan cara merusak lingkungan yang ditempati sendiri gitu. Menganiaya alam semesta, menganiaya tanah dan air tempat dia minum sendiri. Ya, jadi perilaku-perilaku yang tidak bersahabat terhadap alam ini, menurut saya itu menjadi bagian dari krisis spiritual yang kemudian berdampak pada krisis ekologi. Oh, awalnya berarti krisis spiritual, Ya. kemudian berdampak kepada krisis Krisis ekologi. Jadi karena apa? Karena pemahaman agama itu hanya sebatas pada bagaimana dia bisa hidup kemudian menjalankan ketaatan dalam bentuk apa kayak ibadah-ibadah yang sifatnya satu personal, kemudian ibadah-ibadah sosial, tapi tidak disinergikan dengan ibadah ekologis itu tadi. Padahal menurut Islam bagaimana, Mas? Nah, dalam Islam itu kan jelas ya bahwa di Asy'ariyah itu jelas bahwa janganlah kalian mengikuti orang-orang yang melampaui batas ya. Di antara siapa itu ya? Itu orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan dan tidak pernah melakukan perbaikan. Orang yang melakukan recovery terhadap alam yang dirusaknya itu ya orang yang melampaui batas. Dan juga jelas bahwa kerusakan di darat dan di di laut itu adalah karena ulah tangan manusia itu. Nah, ulah manusia itu juga hal-hal sepele ya, soal sampah, soal plastik, soal segala macam. Tidak hal-hal kecil yang kemudian terakumulasi menjadi persoalan besar. Jadi menurut saya memang kesadaran ekologis itu harus dibarengkan dengan kesadaran religius. Kesadaran ekologis harus dibarengkan dengan kesadaran religius, ditanamkan dalam nilai religius. Artinya ketika kemudian tidak punya kesadaran ekologis, kesadaran religiusitasnya masih bermasalah. Iya bermasalah. Artinya kan gini, orang padahal di situ jelas. Dari Islam dulu. Padahal jelas, padahal jelas ya ini. Iya, di Islam itu kan jelas ya, Iya. bahwa di beberapa fikih ya misalnya orang naik haji itu nggak boleh merusak pohonan itu ya, Oh, iya. merusak tanaman itu ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan gini, tanamlah pohon walaupun besok hari akan kiamatan itu. Artinya betapa penting bahwa kita melakukan satu recovery alam ini sebagai bagian satu tuntunan gitu. Tuntunan bagaimana kita menjaga situasi alam yang kita huni ini, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan ekologisnya. Kemudian dalam Islam itu bahkan dikatakan menjaga lingkungan itu bagian dari jihad. Namanya jihad hifdzul bi'ah. Jadi jihad yang sepertinya tidak harus seperti yang dikumpulkan oleh orang sana ya. Jihad saya itu jihad menanam lingkungan, menanam pohon, menanam apalah kayak itu ya, melakukan perbaikan itu, jadi mengurangi limbah plastik yang permanen, mengurangi segala macam lah itu ya, intinya gitu. Intinya bagaimana kita berupaya tidak merusak lingkungan itu dengan cara apapun hanya untuk mengejar keinginan kita gitu ya. Jadi kan banyak orang gini ingin hidup enak, kaya raya, serba senang, serba apalah mudah, tapi dengan cara
mengaduk-aduk isi yang ada di perut bumi seenaknya, dan meracuni dengan limbah-limbah berbahaya kan itu ya. Iya, iya. Ya, membakar kita bekerja dengan cara memanfaatkan limbah untuk diolah, kemudian limbah itu menjadi limbah lagi gitu ya, mengaliri beberapa sumber air, sumber tanah, sampai di beberapa daerah di timurnya kan airnya sudah nggak bisa layak untuk diminum. Diminum. Ya kan? Padahal situ kan orang beragama juga kan gitu, artinya kan tidak. Iya. Artinya pemahaman Oke. pemahaman agamanya kan dangkal gitu loh. Tidak sampai pada pemahaman bahwa agama itu menyeluruh gitu loh. Iya. Menyeluruh, bukan hanya seorang ibadah yang sifatnya ibadah yang syar'i saja ya, tapi ibadah hakikatnya itu kan spiritualitasnya itu kan, spiritualitas bagaimana kita mentransdensikan diri melalui alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah itu ya, untuk membangun satu hubungan ati kodrati dengan Sang Pencipta gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Safi. Saya menemukan banyak nilai di Islam tapi juga banyak masalah. Artinya bahwa ketika kemudian ada beberapa yang saya baca di teorinya Stark Englock mengatakan religiusitas itu diukur dengan 4 hal, ideologikal, ritual, eksperiensial, satunya konsekuensional. Nah, konsekuensional itu yang mungkin banyak orang yang beragama tapi masih bermasalah di dalam konteks memberi kesadaran tentang ekologis. Kira-kira begitu ya, Mas Safi ya, Ustadz. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Safi. Ini karena mengantarkan kita pada ruang-ruang diskusi. Karena saya kenapa kemudian Mas Safi dulu, karena beliau juga lumayan konsen di wilayah yang sifatnya pemerhati dan banyak tulisan-tulisan beliau di Kompas, di beberapa yang menyoroti tentang bagaimana sisi religiusitas itu bukan hanya diukur dari soal ritualnya saja, soal ibadah, tapi soal komitmen dia menjaga lingkungan dan sebagainya. Oke, saya ke Bu Nani. Tenang aja Bu. Iya, tenang aja Bu. Ini dalam rangka tetap kita ngupas dari beberapa perspektif. Kita nggak pengen dalam rangka membeda-bedakan, tapi sebetulnya nilai ini sebetulnya dalam konteks nggak apa-apa Bu, apa menerangkan tentang teologinya, bagaimana sebetulnya di Buddha itu seperti apa, sehingga ternyata memang ada sangat prioritas terhadap satu nilai keagamaan itu yang sebetulnya bisa mendorong akan adanya sikap dan perilaku masyarakat terhadap kesadaran ekologis, kira-kira begitu Bu. Silakan Bu, untuk dalam perspektif Buddha dalam menangkap bencana ini dan kesadaran ekologisnya, monggo. Terima kasih Mas. Siap. Ini saya mencoba untuk sedikit menguraikan mengenai bencana menurut agama Buddha. Siap. Sebagaimana Sang Buddha menyampaikan bahwa dalam setiap perbuatan Ya Bu. itu akan menimbulkan suatu akibat. Nah, itu yang disebut dengan hukum karma. Oh iya. Ya, berkenaan dengan hukum karma, perbuatan itu dilakukan oleh 3 hal, yaitu pikiran, ucapan, dan badan jasmani atau gerak jasmani. Dari semua yang kita lakukan, kalau perbuatan baik, sudah barang tentu akan menimbulkan kebahagiaan. Siap. Kalau perbuatan itu buruk, Ya, sudah tentu akan menimbulkan penderitaan. Dari segi ini, sudah barang tentu kita bisa membaca bahwa semua perbuatan itu berakibat, maka perlu adanya suatu kemampuan untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Selamat datang di Sengkek. Terus. Gak apa-apa, terus aja gak apa-apa. Iya. Yaitu perlunya kita belajar Ya. dan lain sebagainya. Kemudian di dalam agama Buddha dijelaskan juga tentang hukum alam, itu Ya. yang disebut dengan pancaniyama. Pancaniyama ini hukum tertib alam yang mana ada bijaniyama, utuniyama,
kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Hal ini yang mengatur tentang, kalau cita niyama itu tentang pikiran dari manusia itu bagaimana, seperti apa itu. Kemudian tentang utu niyama itu kondisi alam, terjadinya adanya gunung meletus dan lain sebagainya itu. Itu kemudian ada kama niyama. Kama itu perbuatan tadi yang bisa menimbulkan suatu sebab akibat tadi. Jadi dibedakan ya antara gunung meletus dengan akses terhadap perilaku masyarakat terhadap bencana gitu ya Bu ya. Ada yang dari alam karena sendiri kondisi gitu alam, ya, natural gitu. Ada juga yang dari manusia. Ada. Oh, iya. Nah seperti itu. Ya, Kemudian ya. dhamma niyama itu ada kekuatan tertentu. Misalkan kenapa sih pada waktu seorang Buddha hadir atau maksudnya lahir itu memiliki ciri-ciri yang orang itu bisa merasa senang bila ketemu dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk beliau lahir bisa berjalan 7 langkah seperti itu. Itu namanya dhamma niyama, kekuatan alam karena dari suatu perbuatan. Nah, karena di situ di dalam agama Buddha dijelaskan bahwa untuk mencapai suatu tingkat kesucian itu bisa menjadi Buddha itu pun berulang kali kelahiran. Maka kelahiran kembali dalam agama Buddha itu dijelaskan dalam ajaran Sang Buddha yang disebut dengan Punarbawa. Maka jadi setiap orang atau setiap manusia hidup ini dari fase ke fase, maksudnya dari kehidupan ini bisa lahir kembali di kehidupan berikutnya. Apabila seseorang ingin lahir kembali dengan keadaan atau kondisi yang lebih baik, sudah barang tentu akan selalu berusaha untuk memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Nah. Ketika pengen dilahirkan di satu kelahiran yang lebih baik. Sudah itu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar. Oke Bu, kalau tadi berarti ketika ada bencana yang seperti ini bisa diidentifikasi nggak bahwa bencana ini merupakan satu bencana yang natural atau memang terjadi karena perlakuan manusia? Kalau identifikasinya begitu bisa ya dari perlakuan manusia yang karena kurang pengetahuan. Menurut Ibu gimana? Kurang pengetahuan dalam pengertian begini. Misalkan ada longsor misalkan ya. Begitu. Longsor. Kemudian karena dia menebang pohon semaunya. Maksudnya contohnya seperti itu ya. Kemudian jika seandainya bisa mengantisipasi kalau itu ada pohon yang pengen saya tebang, kemudian sebelum saya tebang aku sudah menanam yang sebelumnya misalkan 2 tahun sebelum itu tak tebang aku menanam dulu, contohnya itu untuk mengatasinya, maksudnya seperti melakukan itu. preventif gitu ya, seperti itu. Pengetahuan seperti itu itu salah satunya. Jadi salah satu ajarannya adalah ketika menebang, ketika mengeksploitasi ya harus disiapkan di ininya ya sebelumnya seperti sehingga nggak apa-apa sebetulnya kan untuk sampai mengambil memanfaatkan nggak apa-apa sebetulnya ya. Bisa, tapi harus mengantisipasinya seperti itu. Lah prosentasenya gimana Bu ini soal bencana? Misalnya di Jakarta banjir nih. Kalau dalam perspektifnya sebetulnya ini di luar dari nilai-nilai, sebetulnya ini bagian dari sebetulnya ada ruang satu naturalis terhadap alam itu sendiri memang begitu atau memang ulah manusia itu tadi? Kalau menurut Bu Nadi nih? Kalau menurut pribadi ya. Iya. Yang jelas dari manusia dulu. Kan ada sekolah yang namanya tata ruang dan lain sebagainya, itu kan berarti kan kita harus belajar di situ. Oke. Berarti kesepakatan bahwa ketika semua
orang punya agama dan memeluk dengan sedemikian rupa komprehensifnya, pasti bencana alam terkurangi, betul nggak? Bisa gitu nggak? Kalau misalnya para manusia yang punya agama dengan berupaya melakukan semaksimal mungkin implementasi nilai-nilainya, sebetulnya bencana ini bisa dikurangi nggak? Menurut perspektif Bu Nani? Bisa ya? Bisa. Suatu contoh, ada suatu negara Buton itu. Gimana Bu? Kalau dieksplor misalkan kan itu negara yang maksudnya suasananya indah, terus udara itu sejuk seperti di pegunungan seperti itu kalau mau pergi ke sana sebelum pandemi ya, 1 tahun sebelum itu sudah booking istilahnya seperti itu. Tidak sebanyak-banyaknya ditampung seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Nah, sudah berarti tentu kita harus belajar banyak hal. Seperti juga di negara kita, Nusantara itu. Ya, dulu kan pernah terjadi kejayaan Majapahit itu. Rumah Ripah loh, Cinapia itu. Itu kan ada suatu hal yang dilakukan di sana. Saya membaca sedikit, tidak semuanya ya. Ya, Bu. Itu ada suatu tempat, misalkan di situ setiap 10 meter itu ada ditanami pohon yang bermanfaat. Setiap 10 meter ditanami pohon. Jalan umum. Itu dulu begitu ya Bu ya? Kemudian sudah barang tentu di situ. Setelah saya melihat sekarang maksudnya, ternyata pohon di sini itu, misalkan di sana ada buah mangga, ternyata ditanam di tempat yang lain ada yang nggak tumbuh. Berarti kan harus pandai dalam memilih, memposisikan seperti itu. Pada zaman dulu saya membaca sejarah sedikit seperti itu, sehingga pada waktu itu terkenal dengan Gemah Ripah Roh Jinawi itu. Bagaimana pengelolaan di dalam masyarakat seperti itu. Sudah barang tentu hal itu ada tata tertib dan lain sebagainya, tergantung dari aturan-aturan dan sebagainya kan. Makanya bagaimana kita mentaati itu juga termasuk di sini. Oke, siap. Ya kan? Iya, artinya kalau kita mau kembali kepada kejayaannya, maka kita harus bisa mencontoh kan gitu. Bagaimana hal itu kok bisa terjadi itu bagaimana? Dan dulu nggak pernah ada yang namanya hot pink, ada namanya ini ya paving dan sebagainya. Itu aja punya aturan bahwa di jalan-jalan harus ditumbuhi pohon, Iya. Kira-kira itu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Nani. Ini menarik saya. Aduh, ini baru 2 ini. Saya kira penting untuk kemudian kita eksploitasi pengetahuan Ibu Nani. Saya ke Pak Dodi, Pak. Monggo Pak, ini. Saya kira nggak apa-apa soal apa yang menjadi nilai ajaran beberapa agamanya masing-masing, biar kita tahu bahwa kita punya satu keyakinan bahwa kalau kita tahu apa sih sebetulnya yang ada di dalam Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, kita akan lebih sangat memahami betul. Kita nggak bisa memaksakan, kita nggak bisa begitu. Sehingga secara pribadi sebetulnya saya pengen tahu tentang bagaimana sebetulnya apa yang menjadi di dalamnya. Relasi manusia dan alam di ajaran perspektif Katolik, gimana Pak Dodi? Pak. Baik, terima kasih. Tentunya saya ingin memperkenalkan dulu. Karena bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Siap. Terima kasih Mas Nadur bisa ketemu. Bilangnya 10 tahun. Jangan tahun banyak. Kurang siji. Saya Dodi, pensiunan dari pertanian, dinas pertanian. Nah, ini juga penting ya pertanian. Saya pensiun berarti sudah 9 tahun yang lalu. Oh iya, kan TI ya Pak ya? Ya, urus ya KTI sing pengen Bu. Saya tinggal di Gudaile. Siap Pak.
Sekarang jabatan saya Ketua RT 06 RW 01. 2 kali masa jabatan. Lo pemilihan Ketua RT kok lanjut. Nah ini gini. Iya. Sorry itu. Baik, karena amanah saya terima dengan baik, saya jalankan dengan baik. Terima kasih. Jadi siapa? Kembali ke pertanyaan, mungkin bisa diulang biar lebih. Siap. Sebetulnya relasi manusia dan alam bagi perspektif Katolik itu bagaimana? Kita tahu banyak pasti agama punya membawa nilai, Pak. Sebetulnya seperti apa? Sebelum menanti pertanyaan keduanya. Pak. Baik. Kalau relasi antara alam dan manusia, tentunya menurut ajaran kami itu harus ada. Ya, tertuang dalam ini ya, Pak ya. Ada. Kitab suci ya. Karena itu ciptaan Tuhan. Ya. Mulai dari ciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Ya. Itu di Kejadian ada itu. Hmm. Itu memang menjadi dasar kami dari agama Katolik untuk bagaimana kita bisa mengelola suatu lingkungan. Karena biar bagaimanapun segala ciptaan yang ada di dunia, di bumi ini adalah menjadi satu rangkaian ekosistem. Ya. Tidak bisa masing-masing berdiri sendiri. Ya. Kalau berdiri sendiri pasti ada sesuatu. Misal sendiri pasti ada sesuatu. Nah, kita bencana banyak terjadi itu juga karena terjadinya adanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak menyatu lagi. Tidak ada interaksi timbal balik yang baik lagi. Kebetulan saya di pertanian, waktu sekolah ada pelajaran ekologi. Iya, Pak. Gimana, Pak? Pertanian ada, sistem ekologi ada, itu beda-beda semua. Tapi intinya adalah harus ada interaksi. Apa wujud interaksinya dalam perspektif nilai di apa, Pak? Nah, Injil atau apa gitu? secara konkret tadi ciptaan-ciptaan Tuhan itu kan dibuat Ya, Pak. untuk kebutuhan kita semua manusia, Ya. baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, air, segala jenisnya, segala bentuknya itu kita harus interaksi. Betul, itu disediakan oleh Tuhan untuk kebutuhan kita. Katakan tumbuh-tumbuhan berbiji itu sebagai makanan binatang. Binatang disediakan segala macam juga untuk sebagai makanan kita dan seterusnya. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan sebagainya. Itu harus ada interaksi sehingga ada suatu keseimbangan di dalam dunia ini. Tidak seperti sekarang. Sekarang gimana, Pak? Sekarang zaman penjarahan hutan. Oh, iya. Tahun berapa itu? Terjadi banjir di sana sini. Iya. Terjadi air bah di sana sini. Siapa yang menderita? Ya kita juga. Iya. Terutama yang saya ingat di Purworejo waktu itu. Habis itu. Dan itu sengaja gitu ya, Pak ya? Ya. Nah itu tadi kesengajaan memang terjadi karena kebutuhan manusia tadi yang serakah menurut saya. Kejadian yang di Jatinegara juga demikian. Iya. Tahun Sekarang. sekian juga penjarahan. Sekarang juga ada itu, Pak. Nah, kami tahu sendiri sehingga terjadilah tanah-tanah longsor. Masuk ke Waduk Cacaban. Debit airnya sudah menjadi sedikit. Petani kelabakan lagi. Bulan sekian sudah habis air. Iya, kekeringan. Zaman dulu kecil saya mandi-mandi di tersier yang dari Cacaban itu. Iya. Kumpul-kumpul enak sekali. Pak, Sekarang tidak ada, malah bikin rumah semua. Nah itu. Nah makanya kebutuhan manusia tadi karena tidak tertata dan manusianya tidak nurut oleh yang membuat kebijakan. Menurut saya yang memberi kebijakan adalah orang yang diberi amanah. Orang yang diberi amanah. Iya, pejabat katakan. Iya. Mulai dari presidennya, menterinya, gubernurnya, bupati, wali kota, itu diberi amanah. Iya. Nah rakyatnya harusnya ya tunduk aturan-aturan. Tapi masyarakat kita kan tidak. Lemah-lemah dewek. Iya. Seenaknya. Iya. Nah sehingga aliran-aliran air terganggu, terjadi bendungan sana sini. Kalau tadi bilang Jakarta bagaimana dengan banjir, ya seperti itu. Iya. Karena bangunan sana sini semua aspal, hot mix, paving dan sebagainya. Sehingga tidak ada ruang untuk air bisa meresap atau mengalir dengan baik. Iya. Terjadilah bendungan-bendungan, kemampatan di sana sini. Banjir akhirnya. Akhirnya kita sendiri yang menderita. Itu terjadi karena manusia
serakah tadi kebutuhannya melebihi dari ada yang ada. Cukup rumah anak 2 atau 3 kamar sekian cukup. Garasinya aja bisa 6. Mobil 6. Tinggalnya belum. Iya. Tanahnya bisa lebih dari 600 meter per orang. Iya. Itu menurut saya kelebihan. Iya. Kalau Serakah kita, gitu ya, Pak ya? Ya, kalau kita melihat katakan ya warga kita yang ya tergolong di bawah, tidur aja kakinya dari sana kelihatan karena rumahnya sangat sempit susah selonjor dan seterusnya. Iya. S4 lah ada. Nah, Tapi ada yang besar dan sebagainya. Namanya itu ketidakadilan pun oligarki muncul. itu. Ketidakadilan pun muncul. Tuhan tidak menghendaki itu. Iya. Ya, karena ada yang miskin, bagaimana kita yang mampu ya ada toleransi, ada berbagi dan sebagainya. Oke, dalam Katolik sebetulnya hal yang begitu itu salah satu salah satu perintah Tuhan yang dilarang yang sangat besar nggak Pak kira-kira? Apa hanya dosa kecil gitu, misalnya begitu? Semua yang merugikan menurut kami adalah dosa besar. Ya. Dosa besar. Dosa besar. Dosa Ya? iya. Kita tuh harus tahu memperhatikan, harus ada toleransi, harus memperhatikan yang miskin, yang lemah, yang menderita, yang tertindas dan sebagainya. Iya. Artinya ketika kemudian ada yang serakah begitu sangat di luar dari Ya. ajaran apa yang ada di dalam Katolik itu Ya. sendiri gitu Pak ya. Serakah lagi. Lalu muncullah kesombongan, biasanya kan begitu. Saya sih tertariknya begini. Ini dampak dari apa Pak? Apakah agamanya belum bisa diimplementasikan? Atau tadi apa yang dikatakan Mas Sapi, pengetahuannya nggak sampai ke situ soal menyambungkan antara urusan agama dengan urusan yang begini-begini gitu loh. Gimana Pak? Pengetahuan yang Menurut kurang. Pak Dodi, pengetahuan. Pengetahuan yang kurang. Iman yang kurang. Imannya yang kurang. Ya. Nah, ini memang perlu Iya. disupayakan. Ya, harus bagaimana bisa terwujud seperti kehendaknya pada awal ciptaannya. Iman kita kurang. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Dodi. Saya sih banyak menemukan ternyata universal juga sebetulnya apa yang dilakukan, dan nanti kita akan ngomong soal terus lantas bagaimana ini yang harus kita lakukan gitu. Apakah kita kalau dulu ini sebelum ke Pak Bagus dan Pak Bagus tadi, saya pernah begini Pak, menjumpai banyak saat itu ada penolakan yang dianggap mengeksploitasi hutan dan alam saat itu yang dikelola oleh Chevron di Gunung Cermai saat itu. Itu para orang-orang lintas agamanya menolak itu, sampai karena mendukung orang-orang Sunda Wiwitan karena rumahnya akan dibayar di obrak-abrik saat itu lah, kira-kira begitu sebetulnya. Dan para kiai-kiai saat itu juga masuk ke dalamnya, orang-orang lintas agama juga ayo kita mendorong karena memang punya nilai yang sama untuk kemudian kamu boleh untuk kemudian mengeksploitasi alam tapi jangan berlebihan sampai punya dampak lingkungan yang berlebihan sehingga terjadi banjir. Di dalam Hindu Pak, saya kira penting untuk eksploitasi Hindu karena saya banyak beberapa hal melihat relasi manusia dan alam itu sangat betul-betul dikencengin sangat dikekehkan oleh Hindu sebagai sebuah ajaran yang inti. Kalau saya mendengarnya begitu, apakah benar atau enggak silakan Mas. Yeah. Silakan. Terima kasih Mas Samsul. Sebelumnya saya secara pribadi menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Nyong Kopi. Ya. Karena pada sore hari ini saya diberikan kesempatan ngangsuh kawruh kepada senior-senior saya, nama juga Mas Samsul. Siap. Kemudian salam saya akan sampaikan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah dalam, salam, namo buddhaya, waitu tutian. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Samsul, Siap. dalam konsep ajaran agama Hindu ada yang disebut namanya Trihita Karana. Trihita Karana ini berasal dari
bahasa Sanskerta. Oh iya. Tri artinya 3, Ya. hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Jadi 3 penyebab timbulnya keharmonisan kebahagiaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah parahyangan. Bagaimana hubungan manusia, keselarasan, keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam agama Hindu menyebutnya dengan sebutan Ida Sangyang Widiwasu. Bagaimana hubungan manusia sebagai yang diciptakan dengan Sang Pencipta. Tentunya hubungan harmonis ini bisa tercipta ketika manusia melaksanakan bakti melalui sembahyang, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keharmonisan keselarasan yang kedua itu berkaitan dengan kepalemahan, yaitu hubungan yang harmonis atau selaras dengan alam dan lingkungan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah pawongan. Bagaimana hubungan yang harmonis, yang selaras antara manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, Mas Samsul, Ya. ketika di tengah malam seorang ibu bangun untuk menyusui anaknya yang menangis, Siap. itu bagian dari yadnya. Ketika air laut merelakan dirinya tersinar matahari kemudian menjadi uap naik ke langit, setelah tinggi di atas dia jatuh kembali sebagai dalam bentuk air hujan untuk menyejukkan alam, itu bagian dari yadnya. Demikian juga para dokter, perawat berjibaku mengobati pasiennya, itu juga bagian dari yadnya. Untuk mencapai keharmonisan ini, Mas Samsul, bahwa dalam Hindu melaksanakan setiap hari yang namanya yadnya. Apa, Pak? Yadnya. Yadnya. Makanya mungkin ketika pagi-pagi kami dari Hindu, teman-teman Hindu yang membuka usaha, misalkan pagi-pagi sebelum membuka toko itu sudah melaksanakan ritual untuk mohon izin kepada Sang Pencipta sekaligus memohon agar rezekinya hari ini diberkati. Demikian juga kalau misalkan Mas Samsul, mungkin Pak Ustadz Ojek sudah sering melihat ketika kami di Hindu ada melihat teman-teman pohon itu ada diselimuti dengan kain hitam di atas putih dengan putih. Itu bukan berarti kami menyembah pohon, tetapi cara kami komunikasi dengan alam, memelihara lingkungan. Sehingga ketika kami pelihara, ketika kami hormati, otomatis alam pun akan menghormati kita. Demikian juga keselarasan, keharmonisan dengan sesama powongan tadi. Makanya kami setiap hari melaksanakan yadnya. Yadnya itu pada intinya Mas Samsul bahwa itu mengalir secara terus-menerus tanpa wujud, tanpa ada ikatan yang namanya tujuan disebut pahala. Ketika kami melaksanakan yadnya tanpa berpikir, tanpa pengen ada satu ganjaran pahala dari ini, itu adalah hukumnya Tuhan, biar Tuhan saja yang itu, kita tidak perlu, saya tidak perlu, saya melakukan ini agar dapat ini. Karena kalau kami terikat itu akan muncul ego. Ketika tujuan kami tidak tercapai, tidak terwujud, maka akan muncul ego, itu akan muncul kekecewaan. Kecewaan itu tidak terkendali, muncullah kemarahan. Makanya ketika dalam kehidupan sehari-hari tanpa dilandasi dengan Trikaya Parisuda, itu niscaya baik hubungan keselarasan dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan alam, demikian juga antar manusia tidak akan terwujud. Apa itu Trikaya Parisuda? Yang pertama, Tri artinya 3, Kaya artinya perbuatan, Parisuda itu adalah artinya suci. 3 perbuatan suci, yaitu yang pertama
Ya. manacika. Manacika itu berpikir yang benar. Hmm. Kemudian yang kedua, wacika, lisannya yang benar, berkata yang benar. Dan ketiga, kayika, yaitu berperilaku berbuat yang benar. Ketiga hal ini saling berhubungan, saling berkait. Ketika pikiran kita benar, tentu ucapan atau lisan kita yang keluar akan benar. Demikian juga perbuatan kita yang benar. Artinya kalau salah satunya tidak dilakukan, itu tidak ada kesempurnaan dalam ajaran. Betul. Ya. Nih, ketika misalkan saya akan mengeksploitasi ini, Ya. itu berarti pikiran itu sudah sedikit keluar. Ya. Nah. Dari tri itu ya. Nih, otomatis ketika berucap itu perilaku pun demikian, muncullah tadi yang nama ego, keserakaan akan muncul. Sehingga ketika ego itu sudah ada, tujuan tidak tercapai, maka muncullah kekecewaan dan kemarahan. Oke Pak, kalau nggak mengenal satu ekses apa yang dilakukan mendapat itu, kira-kira sampai pada tahap kesadarannya terhadap ketika kita kemudian memperlakukan alam dengan tidak baik, maka ekses apa yang punya kesadaran itu sampai saya takut dengan ini, kira-kira gimana Pak? Inti dari yajna itu adalah kebaikan yang keluar secara menerus tanpa henti dari Atman. Atman itu roh. Ketika tadi yang disampaikan Mas Samsul, ketika tujuan tidak tercapai, Ya. maka itu tadi akan muncul kekecewaan dan apapun akan dilakukan, sehingga akan menyimpang dari ajaran-ajaran agamanya. Sehingga awalnya situ ya awalnya ya. Sehingga apa? Baik, karena kita menyimpang dari ajaran agama, berarti Tuhan ditinggalkan. Iya. Kemudian tidak bersahabat dengan alam, hubungannya antar manusia juga tidak harmonis, tentunya akan muncul bencana. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Menarik ini saya. Ini saya juga tahu Mas Alex saya akhirnya bisa tahu soal bagaimana sebetulnya konsepsi yang seperti itu. Sudah ada banyak titik temu ya, kalau ada tingkatannya, kalau di Islam itu ada tasawuf dan sebagainya. Sebelum ke Pak Pendeta, saya ke Mas Alex dulu Mas, biar lebih cair. Iya, atas nama apa sih Mas Alex? Menurut Mas Alex, siapa yang salah? Siapa yang salah? Oke Mas Alex, saya juga tahu kemarin juga sebetulnya Mas Alex juga termasuk Buddhis ya Mas. Salah satu ajarannya Buddhis. Saya kira penting untuk sebetulnya mengkomparasikan apa yang sudah diterima sebagai ruang spiritualitas Mas Alex tentang membangun manusia yang sadar terhadap ekologis dalam apa yang menjadi keyakinan Mas Alex dalam konteks ini seperti apa Mas? Selain juga nanti apa yang dikatakan, saya kira sama-sama dengan Bu Nardi, tapi barangkali ada yang bisa ditambahin gitu. Kita tahu artinya, nyuwun sewu Bu Nardi, artinya Mas Alex itu Konghucu, ternyata kemarin saya Buddhis Mas. Iya, oke, siap Mas Alex, ini sebagai bercandaan saja. Monggo Mas. Terima kasih Mas Samsul. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa di sini saya mewakili kelenteng. Oh iya, siap. Iya. Kelenteng aja ya. Kelenteng Salawi. Iya. Jadi di sini saya akan melihat perspektif Ya. agama tentang bencana alam. Ya. Dari menurut kelenteng. Mungkin Mas Samsul Falah tahu lah. Kelenteng itu ada yin dan yang. Ya. Yin dan yang. Bulat Ya. tidak. Ya, yang ini itu ya. adalah Ini simbol keseimbangan. Iya. Jadi keseimbangan alam antara manusia dengan alam, manusia dengan yen, manusia dengan Tuhan, ya. itu harus ada keseimbangan. Di saat keseimbangan ini tidak jomplang Ya. secara otomatis alam itu akan menyeimbangkan dirinya. Iya, Mas. Jadi Buddhism dan Taois mungkin di kelenteng
itu mungkin dari Hindu Iya. kita satu jalan, Hmm. Muslim mungkin satu jalan, Iya. satu jalan. Jadi intinya adalah kita adalah kebijaksanaan dalam mengelola alam. Iya, iya. Gitu? Iya, iya, iya. Terus seperti ini. Oke, sama. Jadi ada natural, bencana natural, Iya. dan ada bencana yang Tingkah laku manusia. non natural. Apa katanya? Non natural. Non-natural. Iya, ini tingkah laku manusia. Keseimbangan alam. Iya, iya, iya. Ya, salah satu contoh natural. Gunung meletus Iya. itu natural. Gunung meletus natural. Ya? Natural, tidak mungkin dibikin karena alam itu butuh keseimbangan, Mas. Oh iya. Alam itu butuh keseimbangan. Gempa bumi itu natural. Nah, ini penting nih, keren nih. Ya. Oke, terus. Gempa bumi itu natural. Ya. Itu bukan hukuman, itu memang sudah aturan alam. Ya. Kalau sampai tidak ada gempa bumi itu berbahaya. Kalau tidak ada sampai gempa bumi itu Berbahaya. Itu keseimbangan alam. Menarik ini. Kalau non natural, Mas. Ya. Contoh, wis genah di situ itu namanya rawa buaya. Iya. Rawa buaya. Rawa itu kan gon banyu. Iya. Dinggo omah. Itu natural apa enggak, Mas? Ya enggak sih. Nah, mesti banjir, Mas. Oh iya. Kampung sawah. Iya. Dipakai rumah. Doanya sawah tuh kan jarang. Sawah kan gitu loh. Iya, iya, iya. Keseimbangan alam itu, keseimbangan yin dan yang itu sudah terjadi kerusakan. Dari perspektif langit itu tegas, Mas. Kian itu tegas. Iya. Kun bumi itu adalah penerima. Udan itu tegas, Mas. Bumi yang menerima. Tinggal bagaimana manusia yang ada di bumi ini mengolah air ini supaya tidak banjir. Oh, hujan itu tegas. tegas itu apa natural maksudnya? Iya natural, mesti hujan, Iya. Mas. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana kita menampung air hujan ini supaya bermanfaat kepada manusia? Jangan banjir, jangan kemudian melebak. Nah. Jangan sampai melubak-lubak lah. Ya itu tadi, karena tempat-tempat yang harusnya dipakai untuk air dipakai oleh manusia. Rawa buaya tadi, kampung sawah, gitu. Iya, iya. Seperti Pak Dodi bilang, Iya. sekarang sudah banyak sekali tempat yang dijadikan rumah. Iya. Dulu padahal buat apa, Pak? Itu enak sekali nih. Itu kan contoh Kali Iya. Ciliwung. Kali Ciliwung. Semakin menyempit, semakin menyempit, semakin menyempit. Suatu saat ini juga loh, Mas. Di RT saya ini. Ini kan tanah pengairan ini. Iya. Dipakai rumah. Suatu saat, Iya. ya bukan sekarang, suatu Iya. saat. Suatu saat. Karena tidak ada penataan tadi, Hmm. tidak ada kebijaksanaan tadi. Nah, menurut sampean ajaran dari keyakinan sampean, sebetulnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan Iya. adalah kebijaksanaan dalam mengolah, dalam mengeksploitasi. Itu harus bijaksana, Sesuai dengan nilai-nilai. sesuai dengan nilai-nilai. Gitu. Ya motong siji, kita nanam satu. Sebelum memotong kita menanam. Seperti di Butan, saya mendukung kan? Iya, iya. Di Butan, negara Buddhis terakhir itu yang ada di Butan itu. Hutan itu ya. Butan ya. Jadi sebelum dia memotong pohon, Harus menanam dulu. Ini di Butan. apa ini kan dibakar ya? Di Butan seperti itu. Mungkin Apa mana dibakar? Aduh, Aduh. seperti Pak dari Sapi Malewi. tadi. Iya. Eksploitasinya itu harus bijaksana. Harus bijaksana sekali. Karena kita kembali lagi tadi. Kian atau langit itu sifatnya tegas, Mas. Iya. Kalau kun bumi itu sifatnya menerima. Jadi kita harus bagaimana mengambil kebijaksanaan itu supaya air yang tadi banjir hujan tadi bisa bermanfaat. Tidak mungkin kita akan menahan hujan, Mas. Pawang hujan sekalipun 6 bulan kok nahan hujan, Mas. Orang bakal bisa, Mas. Karena musim hujan dan musim kemarau. Iya. Gitu. Ana pawang hujan 6 bulan ngendek hujan, Mas. Ora bisa, Mas. Aku tak ana tapi orang sampai 6 bulan. Orang bulan paling sedina wis gletak. Iya, 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 iya. Kan sifatnya tegas, Mas, Iya. langit itu. Memang harus Harus, iya harus. Karena itu sudah
menjadi hukum alam. Tapi bagaimana cara mempersiapkan hujan itu dengan Iya. baik supaya tidak terjadi bencana gitu ya? Betul. Semua ini karunia Tuhan, Pak Dodi bilang. Jadi kita harus mengambil manfaatnya itu. Kalau begitu setiap pembangunan yang ada di negara ini harus melibatkan tokoh agama untuk memberikan nilai-nilai itu. Betul. Karena yang punya nilai itu adalah tokoh-tokoh agama, Betul. bukan kontraktor, bukan konsultan kan? Betul. Zaman Majapahit yang Iya. dibicarakan Bu. Nah selama ini nggak dilibatin gitu ya. Iya, ini harus undang ini. Oke, terus Mas. Satu lagi, give up terus ketidaksinkronan ini seperti apa yang di dalam ajaran itu sehingga akan memunculkan bencana nggak kira-kira? Selama kebijaksanaan dalam mengeksploitasi alam itu tadi tidak seimbang, pasti guling. Pasti guling ya. Pasti guling. Alam itu akan menyeimbangkan dirinya terus. Alam itu akan menyeimbangkan dirinya terus. Itu sudah hukum alam, yin dan yang itu sudah tidak terpisahkan. Emang memang alam itu bisa melakukan ya, Melakukan memperlakukan ya. dirinya sendiri. Tidak objek tapi subjek ya. Sudah, iya. Sekarang semua gunung Merapi meletus itu sudah natural, itu harus menyeimbangkan alamnya. Bersuara lah gunung Merapi, Iya. gunung Merapi itu. Itu harus menyeimbangkan alam, itu harus menyeimbangkan dirinya. Alam nyun sewu Mas, apa kemudian termasuk ini salah satu non bencana alam ya? Iya. Salah satu virus nggak? Virus Termasuk. Oke. Kalau menurut di astronomi kami, Iya, ya. saat ini bumi dan planet lain itu satu jajar. Iya. Jadi kita itu tarik menarik gravitasi dan kita itu kalah dengan planet yang paling gede Jupiter ya. Jupiter. Ya. Dan kita itu baru bisa melepas dari gravitasi Jupiter. Iya. Itu sekitar bulan Agustus September. Itu baru kita lepas. Itu Agustus siklus kapan, Mas? 1 tahun. Agustus tahun ini. 2021 ya? Iya, itu siklus 100 tahunan kita itu sejajar Mas. Astronomi itu. Ini kita lagi dalam posisi Posisi kita itu sejajar. Sejak 2020 sejajar. sampai 2021 kita itu satu baris. Jadi planet ini kita itu satu baris. Nah sekarang karena terjadi bencana kita nggak sejajar lagi gitu ya? Ini masih sejajar. Ini masih sejajar. Saya kemarin mengutarakan bahwa tahun ini tahun lucu. Kebo, langit itu logam, tapi bumi ini tanah. Buminya kalah Mas, karena lembek. Ini Iya, ilmu astronomi itu yang Iya, astronomi itu yang Iya, begitu ya. iya. Nanti falaknya juga ngomong kali itu. Jadi tahun ini memang tahun lucu, Iya. makanya curah Iya. hujan agak tinggi. Mohon Iya, hati-hati, curah hujan agak tinggi. Oke, supaya berhati-hati juga Iya, ya karena ini berhati-hati. juga Dan astronomi ini di proses Bogor. penyeimbangan alam juga. Iya. Penyeimbangan alam. Proses penyimbangan alam Penyeimbangan harus alam. terjadi begini. Harus terjadi seperti ini untuk keseimbangan alam. Tidak mungkin ada lembah yang cantik tanpa ada bencana terlebih dahulu. Iya. Tidak mungkin Anda bisa melihat air terjun Niagara. Tapi sampai melasi sih, ada sih terkena bencana melasi. Itu karena bertempat di sana. Kalau tidak ada yang bertempat di sana, tidak ada yang melasi, Mas. Iya. Iya toh? Oke. Karena gunung Merapi- melanggar ya, Iya. rawan bencana, isi tetap di Isi tetap di sana. situ. Iya. Seperti itu. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Oke. Oke. Apa perlu yang disampaikan lagi? Sudah. Siap. Ini ke Pak Pendeta, Pak. Saya kira selain Ibu Nani dan yang lainnya yang sering bersinggungan dengan jemaat, Pak Sugeng Priadi, kira-kira begitu. Kegelisahan sebetulnya ini saya menitik beratkan pada ruang kegelisahan terhadap satu relasi manusia dan alam yang saya kira apapun sektornya sudah jauh dari nilai-nilai keagamaan. Apa yang sebetulnya menjadi satu ajaran di GKJ ya, meskipun saya nanti apa kemudian GKJ spiritnya sama dengan Katolik atau enggak, tetap kita pengen tahu soal begitu Pak, kita nggak ada masalah. Dan pastinya apa yang harus kemudian dilakukan untuk kemudian menanggulangi bencana ini sehingga oke, kita sadar soal itu. Loh Pak Sugeng. Terima kasih.
Kalau tadi bicara tentang definisi masalah bencana, Siap. pas bagian saya apa yang harus dilakukan? Pertanyaan udah berbeda lagi. Selain itu nanti, karena saya kira ya termasuk nanti nilai apa yang harus dilakukan juga gitu. Iya, terima kasih. Siap. Sebelum kita mengatakan apa yang harus kita lakukan, Ya. berarti kita terfokus pada masalah itu, Iya. masalah bencana. Termasuk tadi apa ajaran apa yang ada di dalam kekristenan Jawa. Silakan. Terima kasih. Sebelum menjawab lebih jauh lagi, Siap. kalau kita melihat di televisi ada bencana dan lain sebagainya, lagu siapa yang diputar? Ebit KAD. Betul. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Padahal saat ini Pak Dokter sudah bagus sekali mengumpulkan tokoh agama. Tanyalah pada tokoh-tokoh agama, bukan pada rumput yang bergoyang. Ini sesuatu yang menarik menurut saya. Iya. Yang bisa bicara dengan rumput yang bergoyang barangkali tokoh agama, Pak. Nah, para pejabat di sana belum. Yang bisa itu Pak Bagus dengan Bu Nani, ilmu kebatinan sih. Kalau kami kan logika. Oh iya, siap. Gitu. Nah, berkaitan Iya, dengan iya. masalah itu, Iya. dalam iman Kristen memandang, kita bicara pertama kali adalah oikumene. Dari bahasa Yunani, oiku berarti rumah, Ya. nomos berarti tinggal bersama. Artinya di dalam hal ini bumi adalah rumah kita bersama Iya. yang harus dijaga. Karena apa? Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 9 jelas sekali Injil mengatakan, tadi Pak Dodi sudah menceritakan tentang Kejadian, kami lebih khususkan pada pasal 1 ayat 9, bumi diciptakan dalam keadaan baik. Ingat, Saat bumi diciptakan dalam keadaan baik. di sana selalu dikatakan dalam keadaan baik, tidak rusak. Iya. Nah, mengapa itu bisa rusak? Ya. Nah, tadi berbagai macam yang sudah disampaikan dari para narasumber yang itu juga kami amini Ya. bahwa kerusakan itu atau bencana itu bisa terjadi karena ada maksud Tuhan tertentu. Ada maksud Tuhan tertentu ya. Misalnya, Iya. ketika air bah pada zamannya Nuh, Oh, itu. Yang kedua, kita juga tahu juga. saya juga setuju dengan Pak Bagus dan juga Ibu Sunarni berkaitan dengan hukum tabur tuai. Di dalam agama kami, Galatia pasal 6 ayat 7, jelas di sana dikatakan, apa yang kamu tabur, maka itu juga yang akan kamu tuai. Kebaikan apa, kesalahan apa, itu berdampak di dalam kehidupan kita. Mama yakmal mithqala dzarratin khairan yarah lah itulah. Ya, Islamnya begitu. nah itu dari bahasa Islam Iya, yang sangat bagus sekali, saya suka. Iya. Lalu bagaimana kita supaya harmoni itu bisa terjadi? Ya tentu kita harus mengikuti ajaran yang diberikan Tuhan. Iya. Ajaran kami yang tertinggi adalah cinta kasih. Di Cinta dalam kasih. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga mengasihi alam. Jangan terhenti pada sesama dan Allah ya, tapi Alam juga. Karena alam adalah bagian ciptaan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 9 diciptakan dalam keadaan baik. Jadi tatanan itu ketika kita akan menebang pohon sudah mempersiapkan dulu. Itu bagus. Memang seperti itu yang harus dilakukan. teknisnya begitu ya. Iya. Hanya kadang-kadang keserakahan manusia itu mengeksplor sedemikian rupa sehingga ia lupa oikumene, rumah kita bersama rusak gara-gara orang itu yang punya kepentingan. Lalu bagaimana ketika kita melihat seperti itu? Saya setuju dengan Pak Ustadz. Ya. Kesalehan pribadi itu harus dilakukan juga, diimbangi dengan kesalehan komunal bersama. Sehingga ajaran gereja kalau saleh hanya sekedar pribadi itu percuma. Percuma, Harus ada Pak, ya, tindak kalau- lanjut. Ya percuma kalau misalnya baik-baik sendiri. Iya. Tidak Nggak sampai dampak bagi orang lain. Ya percuma itu. Iya. Nah, bagaimana gereja melihat kita hidup di dalam tatanan yang seperti itu, berpikirnya juga bersama. Alam harus baik, berarti kita juga menciptakan kebersamaan. Iya. Bagaimana kita pertama kali melihat diri kita, jangan egois. Ya. Dari rasa tidak egois, maka itu diwujudkan dengan tindakan.
dari pribadi menjadi keluarga, bergereja, Ya. bermasyarakat, dan bernegara. Kuncinya di sini adalah bagaimana ketatan kita kepada Tuhan yang membawa dalam satu keharmonisan supaya hidup itu menjadi bersama di dalam okumene, rumah kita bersama. Matur nuwun. Oke, tepuk tangan. Cinta kasih bukan hanya kepada vertikal, horizontal, tapi juga dengan alam. Ini yang paling penting sebetulnya. Saya menangkap ada universalitas yang terjadi di dalam agama-agama. Dan pastinya ini menjadi kekuatan karena sila yang pertama adalah sila yang berbasis pada keagamaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya negara kita bukan negara yang ateis, yang bukan tidak beragama, tapi agama diposisikan sebagai ruang untuk memperlakukan dari negara, masyarakat, dan pemerintahan. Ini yang paling penting. Dan sinkronisasi ini terus kita usahakan. Saya lari ke audien Pak Bagus dan yang lainnya. Silakan Mas Rajik barangkali nanti ada, sebelum nanti kita punya budayawan kita Kisengkek Suwarno yang nanti ya merangkum dalam konteks perspektif kebudayaan. Silakan Mas Rajik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tokoh-tokoh agama. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Terkait diskusi hari ini, bencana perspektif agama. Sebelumnya saya mengatakan bahwa hari ini saya sangat berbahagia sekali melihat sebuah orkestra yang didukung komplit minus kejawen maneges. Mudah-mudahan Karena ini lagi suatu saat bencana. suatu saat kehadiran beliau kita tunggu dan kita doakan semoga Mas Rosa segera diberi kesehatan dan bisa menghadiri kita sehingga orkestra kita lebih komplit. Saya tertarik dengan, saya pernah membaca bunyi prasasti batu tulis, di mana di situ dikatakan, terjemah pakai bahasa Indonesia karena itu menggunakan bahasa Sunda Wiwitan. Semoga selamat ini tanda peringatan Sang Prabu dinobatkan dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Ini ada Raja Siliwangi ya Pak Bagus. Dialah yang membuat parit Pakuan. Jadi banjir itu dari prasasti batu tulis ini, banjir sudah terjadi sejak zaman Pajajaran. Dan untuk mencegah itu, untuk mengantisipasi betul, saya katakan Mas Alek, ada yang natural, ada yang non natural. Tetapi kewajiban manusia adalah mencegah agar yang natural itu tidak berimbas bahaya bagi makhluk sekitarnya. Seperti ya itu. Sehingga di batu tulis itu terus seperti itu. Raja yang membuat parit Pakuan, dialah yang membuat peringatan berupa gunung-gunungan. Apa namanya, kayak penahan banjir loh Mas, penahan longsor, membuat jalan dari batu undagan, terasiring Mas, membuat hutan kota, hutan lindung, pohon samida, membuat hutan, menanam dan menanam, membuat telaga Rena Mahawijaya, penampung air danau-danau. Ini Sunda Wiwitan, ini ada di batu prasasti batu tulis di Istana Bogor Mas. Jadi itu tulisan itu bercerita tentang Raja Siliwangi, di mana beliau pada saat itu, pada saatnya 1533 tahun Masehi itu sudah mengatakan seperti itu. Manusia harus berusaha agar bisa mencegah kerusakan yang lebih besar akibat dari yang dikatakan Mas Alek, bencana-bencana natural itu. Dan ini mungkin saat ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Bagaimana membuat banyak embung, bagaimana membuat terasing, ini sedang kita. Hanya kemudian ada kepentingan lain Mas.
Nah, iya. Ini yang dikatakan Pak Bagus, ada kepentingan. Yang dikatakan Pak Dodi, keserakahan. Ini yang harus diempat, harus dikuasakan. Ini yang harus dikurangi, harus dikontrol. Maka betul kemungkinan menjadi universal kita adalah hari ini, universal kita adalah bahwa keimanan bisa mencegah bencana itu sendiri. Waduh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keimanan bisa mencegah, bukan hanya soal aturan ya, bukan hanya soal perda, perpres, tapi juga keimanan bisa mencegah dan jaya. Mas Fatur, barangkali ada tambahan. Ya, terima kasih. Saya coba lebih ke lokal. Hari ini itu di awal tahun bencana alam terjadi di beberapa daerah. Tidak hanya 8 atau mungkin sampai 10 kecamatan di Kabupaten Tegal. Kakok yang biasanya tidak terjadi apa-apa terjadi banjir. Yang sudah setiap tahun itu ada di Bukit Selirit. Pasti itu terjadi longsor gitu. Nah, saya tertarik dengan yang disampaikan Mas Alek. Ada natural, ada non natural. Di Selirit ini kita coba contoh saja. Di Selirit ini termasuk apa ini termasuk apa? Apakah kemudian ada longsor, Bu? Kalau bicara dulu itu ada cerita bahwa orang-orang lama ini kalau kembali ke budaya gitu, orang lama di Selirit itu ada ular gitu. Ular. Setiap tahun mesti ngulet. Dimaksudkannya adalah itu tanah bergerak yang setiap tahun pasti akan berubah. Artinya apa yang harus dilakukan ketika melihat itu? Saya meyakini betul ketika pemerintah itu punya praktisi tata ruang. Tapi kemudian apakah itu terlaksana dengan baik atau tidak? Atau jangan-jangan hanya keilmuan tata ruangnya saja tapi keimanannya kurang, itu bisa terjadi. Kalau tadi saya mendengarkan mulai dari Mas Abi sampai yang lainnya hubungan dengan Tuhan ya, ngomong iman gitu. Ada kalau di Islam kan ada hablum minallah, hablum minan nas, ada hablum minal alam gitu. Sama semuanya saya yakin tadi agak sama, ada hubungan relasi manusia yang atau relasi dengan alam yang harus dilakukan. Jangan-jangan Kabupaten Tegal ini kalau mendengar minggu lalu ada tangan-tangan manusia yang mungkin juga keimanannya kurang gitu. Atau kemudian dia nggak tahu atau kemudian memang ada kebijakan yang memperbolehkan gitu. dibiarkan gitu. Contoh misalnya ini diskusi minggu kemarin soal bencana banjir ketika terjadi karena hutan. Tadi Pak Dodi sampaikan karena hutan dulu ada penebangan. Sekarang ada kepentingan lain yang kemudian lembaga itu ingin dapat pendapatan. Lembaga pemerintah misalnya. Perhutani misalnya, karena dulu hutan banyak terus kemudian menjadi pertanian, seharusnya itu ditanami dengan pohon-pohon, tapi karena kebutuhan tadi keinginannya ada pendapatan, maka akhirnya diubah menjadi pertanian. Sementara secara ekologi itu sangat berbahaya dan berubah. Ada perubahan. Kebijakan ini dilonggarkan. Apa kemudian kebijakan yang membuat kebijakan ini juga keimanannya karena berkurang gitu? Atau karena kurang hablum minallahnya gitu? Atau bagaimana? Ini saya coba tadi kan mencontohkannya soal Jakarta terus. Tapi saya bisa mendeskripsikan lebih ini lagi Mas nanti Mas. Coba Mas. Saya pengen mendengarkan tentang bencana yang ada di Kabupaten Tegal ini. Harusnya pemerintah, selain pemerintah, bagaimana tokoh-tokoh Islam, ada kiai dan lainnya harus melakukan apa gitu. Mas Samsun tadi menyampaikan di contoh di Cirebon, kemudian lintas agama melakukan penolakan ketika ada hal yang begitu. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kita agar itu dilakukan oleh umat kita. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Fatur. Ada yang lain? Mas Mehmet? Monggo, Mas Alis. Ayo, ini penanya sejati kita. Oke. Penanya sejati kita ini, Mas Falis. Monggo Mas Alis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau disimpulkan tokoh-tokoh agama yang di sini ya, yang namanya FKUB kalau nggak salah ya. FKUB. Forum Komunikasi Umat Beragama. Bukan. Apa Pak? Komunikasi apa? Forum Komunikasi Umat Beragama. Iya. Ya. Nah, kalau FKUB di sini barangkali punya grup Facebook apa enggak? Kalau punya namanya FKUB apa gitu? Punya grup Facebook atau enggak? Gitu. Iya. Ya, fungsinya emang itu Iya. Untuk sampean bisa ngakses ya. Iya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu penanya unik juga nih. Mas Mehmet barangkali sebagai dewan. Oke. Mas Mehmet, jangan-jangan pendidikan Monggo Mas Mehmet. Oke. Kembali ke sini. Nih. Saya juga akan ini benar apa yang dikatakan Mas Alex sampai ke sini lah, nggak apa-apa, nanti sebelum closing ke Mas Alex dulu Mas. Nggak mau Mas. Ini yang lebih inilah. Iya, lebih. Apa yang dikatakan tadi Mas Fatur, sebetulnya kekuatan kita dalam konteks membangun masyarakat, khususnya dalam konteks melakukan sinergitas dengan pemerintah, itu sebetulnya seberapa kuat sih Mas? Tadi apa yang enggak seenggaknya kayak gimana sih kita untuk melakukan itu, kekuatan itu? Karena kita punya otoritatif dalam ngomong soal begitu. Kalau kemudian pemerintah kita Islam, kenapa kemudian tidak menerima akan usulan-usulan dari beberapa kekuatan nilai yang muncul, kekuatan filosofis? Karena kalau kekuatan filosofis, kekuatan teknis nggak didukung kekuatan filosofis, saya kira akan roboh dengan sedemikian rupa. Sehingga tadi apa yang dikatakan Mas Fatul sebetulnya, kira-kira sebetulnya idealnya seperti apa dalam konteks membangun satu keseimbangan tadi antara itu, sehingga terjadi satu kesepahaman bersama dalam konteks membaca bencana ini. Silakan Mas. Sebenarnya dari pemerintah itu sudah gampang Mas ya, karena sudah ada FKUB. Oh iya. Tinggal memanggil saja dari FKUB ini bagaimana dari sisi keagamaan untuk supaya memberikan nilai-nilai iman yang dibicarakan oleh Pak Dodi tadi, supaya dalam mengeksploitasi alam dan lingkungan itu bijaksana dan pembangunan pemerintah itu juga bijaksana. Pastinya di dalam ajaran ada persoalan-persoalan teknis yang bisa direkomendasikan ya Mas ya. Bisa. Misalnya tadi menebang, oke nggak apa-apa, yang penting menanam kembali. Seperti tadi kan perhutani saja sudah kehilangan jati dirinya kan? Iya. Karena kepentingan. Perhutani kan harusnya kan ngopeni hutan Mas. Iya. Tapi karena kepentingan yang butuh duit akhirnya dijadikan pertanian. Ini banyak loh Mas, saya juga dengar. Saya dengar sendiri, teman saya juga ada yang gitu hutani. Jadi kita kembalikan lagi lah. Perhutani ya ngurusi hutan Mas, bagaimana caranya supaya hutan itu kembali lagi seperti semula, gitu. Pemerintah juga menggandeng dari semua kalangan tentang pendidikan lingkungan hidup dan seperti itu. Iya betul. Sekarang Menteri Lingkungan Hidup kan teman, tidak ada ya? Ada Menteri Lingkungan Hidup, ada masih ada. Nurbaya itu ya? Menteri Lingkungan Nurbaya itu masih ada ya, masih ada. Ada. Itu kok nggak ada gaungnya loh. Kalau dulu kan ada Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim kalau nggak ngalah. Emil Salim itu bagus sekali itu. Itu ada itu Menteri Lingkungan Hidup dulu itu. Iya. Sekarang nggak ada gaungnya tentang lingkungan hidup, itu tidak ada gaungnya. Emil Salim sampai membuat buku tentang lingkungan hidup perspektif agama-agama. Betul. Itu harus. Itu keren banget. Walaupun sekarang itu ada kedisiplinan untuk istilahnya itu memajukan negara, kita juga harus ada kedisiplinan untuk memajukan lingkungan loh. Karena bumi tempat tinggal bersama Pak Pendeta Sugeng. Jadi kita harus merawat bumi ini. Bumi diciptakan baik, baliknya kudu apik. Kudu apik. Kudu apik kok, kita itu nyileh kok. Kita itu kan minjem ini. Numpang ngekos di sini tuh. Orang ngekos kok macam-macam.
Orang ngekos itu kan harus merawat yang di kos itu. Memposisikan kita sebagai orang yang ngekos ya. Ngekos. Oh juga nggak memiliki kok. Ya. Seberapapun besar harta kita, seberapapun banyak kekayaan kita, jenengan merem hilang mas. Jenengan merem hilang. Ancan sih. Gitu. Iya. Coba merem hilang, hilang mas merem hilang. Ya. Jadi itu harus. Yang ngapain ada keserakahan gitu Nah, ya. seperti itu tadi dikembalikan kepada iman ya Pak. Mas contohin ada negara mana mas yang tata nilai keagamanya bagus? Atau jangan-jangan sebetulnya kalau kita yang penting perilakunya gitu gimana? Sebenarnya untuk keterpengaruhannya gimana sih? Saya belum ini paham ya. Membangun masyarakat dengan keterpengaruhan terhadap agama, terpengaruh terhadap perilaku itu. Gitu. ya itu sudah wajar mas di negara berkembang ya mas G. Di negara berkembang itu sudah wajar. Seperti ini tuh kita wajar. tahu di Kanada misalnya begitu tidak banyak orang yang mencopet dan Iya, itu orangnya udah bagus sekali. masa transisi negara berkembang itu sudah Iya. seperti ini. Jadi memang kita itu harus spiritualitas kita itu jangan hanya kata Pak Ustadz tadi, jangan hanya habluminallah saja, Iya. tapi kita harus kita jihad Habluminallah itu harus saja. jihad ke semuanya. Bukan jihad apa? Jihad Iya. ekologi juga. Iya, jihad ekologi juga itu salah satu kalau dihitung ya pahala seperti itu kan. Semangat jihad kayak di Mas Alek tuh kayak apa sih mas? Untuk Kita ada satu kebudayaan Mas Iya, Tionghoa apa namanya, yang namanya itu fangsen. Fangsen itu adalah melepas makhluk ke alamnya. oh Jadi kita itu semuanya ada yang jualan burung. Ya. Kita beli burung itu karena kita lepas itu namanya fangsen. Kita beli ikan, kita lepas ke sungai fangsen. Jangkrik yang mau dikasih makan burung, kita lepas ke alamnya. Namanya fangsen, menyeimbangkan alam lagi gitu. termasuk Yaknya seperti yang Pak ide bagus tadi. siap. Jadi Oke. dengan alam itu kita harus menghormati. Ya. Seperti itu Mas. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Alek. Saya ke Mas P, Mas. Ayo Mas, eksploitasi soal apa yang menjadi soal kesadaran karena Mas Api juga mungkin punya kegelisahan banyak hal tentang membangun kesadaran karena ini selalu Mas Api bilang ini jalan sunyi yang orang banyak nggak sadar soal bagaimana kesadaran lingkungan hidup itu menjadi kesadaran yang sangat kecil sekali komunitasnya gitu. Sehingga barangkali menjadi penting untuk kemudian kita gelorakan semua. Kalau satu-satu barangkali nggak kedenger ya, tapi kalau tadi benar, kalau FKUB-nya ya jangan FKUB, mas bersatunya itu luar biasa, lo nggak mas? Mas. Jadi memang gini ya, yang pernah saya lakukan itu ya, yang dengan berbagai macam cara ya, misalnya dengan peningkatan dengan para dai yang punya jadwal khutbah Jumat ya, dan masukkan materi khutbah Jumat terkait penyelamatan lingkungan hidup gitu ya. Itu sudah pernah saya lakukan juga gitu. Juga ke beberapa satker-satker di desa kayak BPKK, Majelis Taklim segala macam. Juga kami masuki untuk bagaimana kita bersama-sama bahwa kesadaran ekologis itu harus dijaga dari hal yang sangat kecil, soal buang sampah, soal pemanfaatan limbah, soal segala macam ya. Hal yang sepele yang kalau itu terakumulasi secara itu menjadi satu soal besar. Jadi kayak misalnya fenomena hujan yang kadang ekstrim itu kan juga ada hubungannya dengan mungkin kayak emisi gas buang yang memang berlebihan di sana di atmosfer ya. Kita memang gila-gilaan saya saat ini memasuki era yang katanya era peradaban modern ya, tapi memang itu era kebiadaban ya, orang penggunaan energi minyak bumi secara besar-besaran itu ya. Orang sudah melampaui kegilaan konsumsi itu ya. Jadi ketika orang sudah sampai pada tingkat konsumsi yang paling dasar itu, orang sudah pada kegilaan yang lebih dari itu. Kebutuhan akan citra diri kan. Orang bermewah-mewah dengan berbagai macam kendaraan mobil sehingga itu butuh energi gasnya dalam jumlah besar gitu. Itu kegilaan yang luar biasa menurut saya. Peradaban yang itu meninggalkan jejak kebiadaban. Nah kemudian apa yang saat ini harus dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam konteks aplikasi pembangunan yang berwawasan lingkungan itu.
Misalnya harus ada mapping, pemetaan berapa hektar daerah resapan air yang hilang di Kabupaten Tegal akibat infrastruktur kan gitu. Iya. Dari mulai infrastruktur dibangun secara pribadi atau infrastruktur yang memang dijalankan oleh pemerintah kan gitu. Ya, misal jalan tol itu yang kita garap itu, setelah efek dari itu berapa daerah resapan air yang hilang setelah jalan tol dibuat gitu. Nah, itu harus di-recovery itu ya. Pemerintah harus punya anggaran untuk itu. Kemudian mappingnya dulu aja ya. Iya, mapping dulu aja. Resapan yang sudah hilang Akibat pembangunan infrastruktur gitu ya. Belum penebangan dan sebagainya. Belum penebangan segala macam. Karena itu hujan besar nggak apa-apa kalau ada resapan airnya kan gitu. Nah, tapi resapan airnya kan hilang itu karena sudah dicor semua kan gitu. Kemudian peledakan penduduk yang memang tidak terkendali kan itu. Peledakan itu berdampak pada limbah buang, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri rumahan gitu. Belum industri besar yang ada di Kabupaten Tegal, ya datang investor bangun ini, kemudian kan ada limbah yang dibuang skala besar. Itu bagaimana kan bercampur aduk dengan air yang kita minum kan gitu. Lama-lama sudah nggak sehat air minum yang kita ini kan gitu. Kemudian keanekaragaman hayati yang hilang juga. Berapa daerah yang kemudian kehilangan oksigen murni gitu. Oksigen itu nggak ada murni lagi, udah campur baur dengan gas emisi buang dari energi fosil, energi minyak bumi segala macam. Itu harus kembalikan. Kita harus punya satu kawasan yang situ ada oksigen murni, keanekaragaman hayati. Dan kalau bisa setiap desa harus ada. Setiap desa harus ada. Saya ada Bengkok ya. Bengkok itu dibangun satu keanekaragaman hayati. Situ ada kemudian daerah resapan air ada sumber oksigen murni. Karena menyangkut kesehatan kita, menyangkut kesehatan masyarakatnya. Nah sekarang banyak masyarakat mudah terserang penyakit segala macam karena udara yang kita hirup sudah nggak sehat gitu. Akibat dari pencemaran ya, polusi kita buat sendiri gitu. Jadi nggak usah kita berangan-angan yang namanya perusahaan ekologi itu harus skala besar gitu. Hal-hal kecil ya gitu. Kita kumpul-kumpul kemudian kita banyak melakukan gas buang gitu ya. Terutama gas energi dari bensin segala macam yang kita kan sekarang banyak ya komunitas sepeda motor itu semakin banyak kendaraan yang diproduksi semakin banyak juga energi minyak bumi yang harus digunakan dan kemudian menguap menjadi polusi udara sehingga hujan itu kan sudah airnya kan sudah nggak kayak hujan zaman kita kecil kan gitu ya sudah bercampur aduk dengan zat asam segala macam. Ini menurut saya harus ada upaya penyelamatan dengan cara pemerintah harus menganggarkan satu daerah resapan air, kedua kawasan keanekaragaman hayati yang dimana di situ kita berharap ada sumber oksigen murni. Itu aja. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Abi. Bu Nari, silakan Bu untuk juga merupakan closing statement ini sebelum ke Kisengkek. Baik. Menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak siapa? Bapak Safi. Siap. Begitu banyak hal yang memang sebagai PR, terutama saya sebagai ibu rumah tangga. Betul. Ya, di rumah itu kita juga melihat bahwa dari dalam dulu ya itu setiap orang ternyata punya sampah. Dan per rumah itu kalau tidak disadari mungkin dari dini ya, itu nanti memang betul apa yang disampaikan, sampah nanti seterusnya itu mau bagaimana. Seperti kalau saya kebetulan tinggal di perumahan, jadi setiap 3 hari sekali minimal diambil, kemudian ditaruh di TPA ya, tempat pembuangan akhir itu. Nah, sudah barang tentu yang merasa dekat dengan itu kan juga merasa menderita karena baunya tidak karuan. Nah, maksudnya penyadaran di situ juga penting dari masyarakat atau dari individu dulu seperti itu, bagaimana menangani hal itu. Apalagi kalau saya melihat juga bahwa kita semua tahu setiap bulan
mulai bulan Desember, Januari, Februari itu kan jelas hujan. Nah, seperti itu mungkin perlu ada suatu masing-masing menyadari bahwa oh ini mau hujan, bagaimana untuk mengantisipasi misalkan hal seperti itu. Mungkin juga ada beberapa hal yang kalau dari pemerintah harapannya itu seperti yang Bapak tadi sampaikan itu sudah bagus sekali seandainya bisa terwujud. Iya, artinya bahwa pemerintah udah punya banyak anjuran-anjuran, terus kemudian diteruskan oleh para pemuka agama untuk menyampaikan berkesadaran itu kayak menurut saya keren juga gitu. Sudah pasti seandainya. Iya. Cuma kan kadang-kadang kita juga kalau terbatas juga. Iya. Ya. Tapi yang jelas bahwa untuk menyadari bahwa kita itu punya sampah, kemudian harus dibuang bagaimana caranya. Kalau di desa sudah di pedesaan yang punya tanah yang luang, misalkan seperti zaman dulu itu dibuat lubang, kemudian ditaruh di lubang sampah yang lumbang itu antara organik dan anorganik itu sudah disendiri-sendirikan. Nah, itu bisa untuk nanam pisang misalkan sudah kalau sudah itu. Kalau modelnya kalau di model sedemikian rupa mungkin ya dulu pernah kayak gitu ya Bu pernah. Waktu saya masih kecil ada itu seperti itu di pinggir. Bisa kan ada sampah yang bisa terurai dan yang tidak terurai gitu. Memang. Kemudian setelah penuh kemudian ditutup, setelah ditutup maksudnya ditanami apa gitu misalnya. Iya. Kayak gitu. Mungkin itu sedikit. Siap Bu, siap. Oke, ini kita tangkap langsung Pak Bagus. Apa yang ini Pak Bagus juga banyak hal ya. Saya kira nilainya juga penting untuk kita sampaikan. Selain juga pembangunan yang terus menerus, nilainya juga harus dikonstruksikan gitu. Pak Bagus. Terima kasih Mas Samsul. Saya punya keyakinan bahwa tokoh lintas agama baik melalui lembaga resmi, misalkan melalui FKUB, Forum Silaturahmi Nusantara maupun lembaga-lembaga yang ada di internal agama masing-masing sudah memberikan masukan, saran kepada pemangku kebijakan. Saya dulu pernah ingat di SMK ya, pernah Bu Hovifah undang teman-teman lintas agama itu keren menurut saya. Sudah memberikan masukan, tetapi kembali apakah masukan itu dari tokoh lintas agama didengar atau bagaimana kembali kepada pemangku kebijakan. Kalau di internal agama kami, Mas Amsul, kami ada namanya Pancasrada, 5 keyakinan. Keyakinan yang pertama adalah percaya dengan adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika kita akan melakukan perbuatan yang tidak baik, oh ya ada Tuhan, tidak jadi. Tadi dibilang Pak Ustadz Rojek adalah keimanannya. Kedua, percaya adanya Atman, roh yang ada di dalam diri kita. Itu adalah sinar suci terkecil dari Tuhan. Demikian juga kita akan melakukan apa? Oh, ada Atman kita. Jangan kotori Atman ini. Karena Atman itu bersifat suci gitu. Kemudian yang ketiga, percaya adanya karma pala. Karma pala itu ada 3 jenis. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan yang masa lalu akan dinikmati pada kehidupan saat ini. Makanya mungkin sering kita pernah dengar, lo bapaknya ben tukang mendem ya anaknya tukang mendem, itu hasil perbuatannya. Demikian yang kedua, prarabdha karma pala. Perbuatan yang dilakukan pada saat kehidupan sekarang akan dinikmati hari ini. Nikmati pada saat kehidupan hari ini. Yang terakhir adalah kriyamana karma pala. Perbuatan yang kita laksanakan pada kehidupan hari ini, saat ini akan dinikmati kehidupan akan datang. Ya biar bapaknya anaknya jadi rusak. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah punarbawa, kelahiran kembali, kelahiran berulang-ulang. Dan yang terakhir adalah moksa. Jadi kalau itu di internal kami itu ditaati, dipatuhi, 5 keyakinan itu pasti
ketika berinteraksi dengan alam dia akan menjaga biar agar harmonis selaras. Demikian juga ke Pawongan dan apalagi yang ke Parahyangan. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan untuk FKUB bahwa kami sore ini hadir ke sini tidak atas nama FKUB tapi lembaga masing-masing. Kemudian untuk Facebook FKUB monggo koordinasi dengan Pak Dr. Saifuddin selaku sekretarisnya. Nanti inilah saya yang menjelaskan. Nanti komunikasi yang lain dari FSN juga ada medsosnya. Mungkin itu Mas. Siap. Tepuk tangan untuk Mas Pak Petrus. Silakan untuk yang terakhir. Terima kasih. Saya ingin meluruskan juga kaitannya FKUB dulu. Kalau tadi menyebutkan forum komunikasi, itu bukan kerukunan. Ya, forum kerukunan umat beragama. Baik, kalau saya mendengar berempat tadi, saya kira sudah sependapat. Namun perlu diketahui juga, saya sendiri secara pribadi bekerja sampai pensiun 30 sekian tahun. Tentang regulasi segala macam ada Pak. hanya aplikasinya yang selalu menceng terkait karena tadi angpau. Tidak ada lain, menurut saya tidak ada lain, sehingga bisa belok, bisa sana dan sebagainya. Mana? Iya begitu. Angpau. Gitu. Ya. Iya. Saya sering juga ngikutin anggota dewan juga. Jadi kalau selama ini akan seperti itu terus, ya regulasi dibuat ya akhirnya banyak terjadi itu. Nah maka dituntut ke depan bagaimana pemangku kebijakan atau para pejabat yang ada itu harus betul-betul ya imannya harus kuat dan betul. Pejabatnya imannya harus kuat. Apapun agamanya. Apapun agamanya itu harus diterapkan betul. Ingat, saya heran juga orang pertanian di daerah Balamuangetan, tanah sawah ditanami padi hijau royo-royo, ditancepi tanah ini dikapling per meter sekian. Iya, enggak tahu. Itu baru satu lokasi. Banyak lahan hijau yang sekarang menjadi berubah semua. Berubah menjadi lahan angpau. Nah, kalau itu kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi tidak dijalankan secara benar, ya begini terus. Sungai-sungai di belakang rumah saya Selawi Kulon. Dulu saya main-main lebar sekali, isinya pasir, banyunya bening. Sekarang tinggal rongkilan deh. Dipatoki. Jadi lahannya yang di pinggir kali itu. Akhirnya jadi embek-embek kayak comberan sekarang. Sehingga yang terjadi apa? Banjir setiap tahun di sana itu. Iya Pak, di situ. Iya. Selawi Kulon pernah kemarin di Muatu bulan apa lupa. Itu hampir tiap tahun. Terus di sini Gopek Ngalor itu. Iya. Itu karena kalinya sudah sempit dan sebagainya, dipatoki dan seterusnya. Nah kalau ini tidak didukung dengan iman yang kuat, apapun peraturan, apapun regulasinya tetap dilanggar karena gara-gara angpau. Siap. Makanya angpau itu diberikan kepada sesuatu yang baik gitu ya, jangan gak baik. Sudah angpau serakah. Siap, oke. Tugas Pak Dewan. Ini. Siap. Jadi saya pengalaman itu. Sekalipun dibuat bangunan-bangunan infrastruktur ada apa namanya embung, ada macam-macam, kalau pembuatannya tidak sesuai teknis yang benar, dia cepat rusak. Ini banyak terjadi seperti itu. Siap. Kira itu. Terima kasih. Pak Dodi, tepuk tangan untuk Pak Dodi. Dan yang terakhir Pak Pendeta, silakan banyak hal yang perlu ditambahi dan pastinya apa yang menjadi hari ini itu harus seperti apa. Soalnya ini juga termasuk bagian dari kita berdiskusi sama Pak Sugeng kemarin. Betul Pak? Terima kasih. Menjadi menarik ketika kita bisa memahami ajaran satu dengan yang lain. Betul.
yang semuanya itu bermuara dalam satu kebaikan. Saya berangkat dari pandangan kami dulu sebagai pendeta berkaitan dengan ekologi, bagaimana menjaga dan lain sebagainya, maka pembinaan yang kami lakukan tidak sekedar dalam khotbah. Karena khotbah itu monolog. Iya, arahan satu arah gitu Pak. Iya, lalu kami tidak lanjuti dengan pemahaman Alkitab yang dialog dengan tema-tema ekologi seperti itu. Lalu juga ada tindak-tindak nyata. 2 peristiwa yang masih kami simpan di dalam memori ketika kami bekerja sama dengan waktu itu BLH. Pertama dalam keadaan dialog, yang kedua di dalam perayaan Undundo. Saya masih ingat Pak Faktur waktu itu menjadi wartawan, menulis di radar, menceritakan dengan simbol-simbol ketika kami menyiram tanaman. Ini baru simbolnya itu. Kami ajarkan. Lalu bagaimana kalau hanya GKJ saja? Ini tidak kuat, kecil kami. Maka harus keluar menggandeng lintas agama. Bagaimana dengan lintas agama kita bisa bersama-sama setidaknya berbicara dengan pemerintah. Kalau kita jujur mengatakan, seringkali para lintas agama di dalam pandangan pemerintah ditempatkan sebagai orang-orang yang memikirkan masalah iman saja itu. Kurang diberi perhatian atau waktu berkaitan dengan masalah misalnya lingkungan hidup dan lain sebagainya. Semoga ini didengar oleh Pak Dewan yang hadir, Pak Jimemet itu ya, sehingga ada satu tindak lanjut yang ada. Minimal diikutan di public hearing apa gitu ya Pak ya. Setidaknya begitulah ya, supaya ada landasan teologi yang dibangun oleh para agama begitu. Itu penting itu. Dan bagaimana ketika ini menjadi satu pembicaraan bisa ada satu tindak lanjut. Siap. Misalnya berkaitan dengan masalah bagaimana tentang ekologi, bagaimana masalah kesadaran, ya dibuat semacam video lintas agama lah. Pak Dodi kalau hanya suruh mencari dana, oh pinter. Pak Bagus kalau disuruh membuat skenario pinter. Ini talenta, potensi yang ada. Misalnya ini video ya, kampanye tentang lingkungan hidup gitu ya. Misalnya itu seperti itu. Atau jikalau perlu kadang-kadang lintas agama, ayolah daripada kita hanya ngomong saja, tindak lanjutnya apa? Memberi. Nah berbagi itu kan juga bisa. Diajak ke tempat yang ada korban, yang memang itu butuh bantuan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pak Dodi selalu siap, tak golek dana, wes kurang apa juga. Nah itu, artinya ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Dan kami berterima kasih adanya pembicaraan ini setidaknya menggugah kita bersama. Bumi itu milik kita bersama, rumah bersama, mari kita jaga dengan cara ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya bersyukur sekali supaya ini tidak sekedar pembicaraan, setidaknya tidak lanjut yang lain. Matur nuwun. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sugeng dan untuk kita semua. Dan pas ada udah ya, semuanya sudah ya. Dan monggo siap. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan beberapa kesimpulan yang dilakukan oleh Ki Sekek Suwarno. Beliau termasuk salah satu wakil ketua bidang budaya Ansor Kabupaten Tegal dan juga termasuk salah satu tokoh budayawan yang terpilih menjadi ketua harian Dewan Kebudayaan. Kita lagi sebelum kita memang lagi mendorong pada perspektif kebudayaan Pak Bagus, bahwa semuanya harus berakar pada kebudayaan yang ada, kearifan yang ada, sehingga agama dan kebudayaan menjadi ruh pembangunan di Kabupaten Tegal. Monggo Ki Sekek, dan tepuk tangan untuk Ki Sekek dulu untuk hari ini. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sangat senang sekali ketika saya melihat wajah-wajah para tokoh agama yang ada di depan, yang terlihat bersemangat untuk terus menggalang kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tegal ini. Semoga ini menjadi semacam oase bahwa kita memerlukan kebersamaan untuk menghadapi segala macam hal yang ada di Kabupaten Tegal ini. Bicara tentang bencana dalam perspektif agama pada sore hari ini,
tentunya kita sudah tahu bersama bahwa tadi sudah dibicarakan alam itu punya hukum sendiri. Seperti yang dibilang sama Mas Alex, ada hukum yin dan yang dan sebagainya. Di agama Buddha, Tao, juga Konghucu itu ada yang namanya halo. Artinya pada seluruh agama ini sudah menyadari bahwa bumi seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini adalah rumah bersama untuk kita. Maka kewajiban manusia untuk merawatnya agar tetap lestari dan menjadi tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kunci dari semua hal tadi yang dilakukan, yang disampaikan oleh para tokoh agama yang di depan ini tentunya menjadi sebuah referensi buat kita bersama. Tapi yang diharapkan adalah begini, kalau kita bicara tentang keimanan seperti yang disampaikan oleh Mas Rojid, tentunya tidak akan ada hal-hal yang akan rusak, karena iman pasti ekivalen atau sejajar dengan yang namanya kebaikan. Yang dibicarakan di depan baru sebatas istilahnya adalah preventif, penanggulang apa istilahnya, pencegahannya. Pencegahannya gimana ya, iman tadi. Tapi bagaimana ketika itu sudah terjadi? Bagaimana ketika alam itu sudah murka, alam itu sudah tidak seimbang? Apa yang akan dilakukan oleh manusia itu sendiri? Apa yang akan dilakukan oleh para tokoh agama sendiri? Jangan bicara tentang bagaimana kita bicara hal diri sendiri. Yuk, hari iman iya, tapi nyatanya yang terjadi selama ini mana? Nyatanya kok beriman kok pohon ditebang, beriman kok sawah ditanduri dengan rumah, beriman kok cagar alam dirusak, beriman kok merusak segala tatanan yang ada di bumi, di atas bumi ini. Itu menandakan kita masih belum beriman. Maka apa yang terjadi ketika semua itu terjadi? Kalau kesadaran bersama itu dibangun, iya itu jelas. Itu kalau dari awalnya. Saya melihat dari perspektif budaya, bahwa kalau ini sudah terjadi, artinya apa, segala macam keimanan, segala macam ketakwaan yang kita dengungkan, kita khotbahkan, kita bicarakan di tiap pertemuan, baik tiap Jumat, tiap di gereja, tiap di perjamuan, tiap di sembahyang, itu tidak akan membawa sebuah hasil ketika itu tidak dilakukan dari hati nurani manusia itu sendiri. Manakala itu terjadi apa? Kalau saya bicaranya begini, Pak. Hari wis bumi wis rusak, manusia itu sudah rusak, alam itu sudah rusak, maka perlu pendekatan budaya di dalamnya. Ruat itu diperlukan sebagai media pertaubatan kita bersama, tobat massal, Pak, tobat bersama antara seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Tegal itu sendiri. Ayo kita tobat bersama. Apa jalannya? Yuk bikin ruatan massal. Kenapa saya bilang ruatan massal? Ruatan antar beragama, karena Pak, ruat itu merawat. Di Buddha, Konghucu dan Tao ada yang namanya tolak bala, ada, jangan salah. Ada macam ruatan, ada siswa, ada poun, yang di dalam poun itu ada melepaskan segala macam burung dan sebagainya. Di Hindu ada Adi Trisula, Adi Terula, yang merupakan konseptual dari Tri Hitakarana. Kalau di Kristen juga ada, untuk menolak segala macam setan dan jin yang ada di muka bumi. Yesus pun pernah berkata seperti itu. Dalam Markus 5 ayat 1-20 itu ada tolak bala di sana. Apalagi dalam Islam. Islam, Nabi Muhammad sendiri pernah diruat oleh malaikat Jibril.
ketika umur 4 tahun dadanya dibuka, hatinya dibersihkan dengan air zam-zam. Itulah pertama kali Nabi Muhammad diruat oleh malaikat Jibril. Ada di situ hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Seluruh agama itu mengenal budaya meruat, yang artinya merawat. Meruat dalam hal merawat. Apa yang kita rawat? Alam beserta isinya, yang merupakan pengejawatahan dari hablum minallah, hablum minannas, hablul alal alamin. Mari tobat masal, mari kita ruat kita diri sendiri, manusia, alam dan sekitar. Oke, di dalam pewayangan Semar pernah meruat yang diejawantahkan oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon. Allahumma sidanongklang sidanongkling suminggah suminggih sumingkar sumingkir ayam tulak ayam tukung tinulak sekabening belai berkungkung sekabening pancabaya pengang penging pengang pengeng bambang kumimbang paribasan kembang yahu ya Allah la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, salah satu pintu masuk pertaubatan massal nanti. Pertaubatan massal, ruat menjadi sesuatu yang harus kita lakukan bersama, nanti barangkali menjadi explain kita. Silakan monggo. Terima kasih. Sedikit saja. Kalau bicara kebudayaan, ruatan apalagi, kami dari Hindu hampir setiap tahun melaksanakan, Pak Rojik sangat ruat bumi yang namanya Tawur Kesanga, itu netralisasi alam. Kemudian secara perorangan setiap hari suci Nyepi kita melaksanakan catur berata penyepian. Itu sudah kita laksanakan untuk netralisasi alam sebagai introspeksi diri, mulat sarira namanya, introspeksi diri. Itu sudah kita laksanakan sebagai juga sarana pengendalian diri. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada semua yang ada di sini. Siap, satu lagi bonus nggak apa-apa. Ya, saya ingat kebetulan kami akan melaksanakan kegiatan, yaitu ini sekarang dalam masa Prapaskah. Iya. Ini ada pesan dari Bapak Uskup Purwokerto. Saya kutip yang terkait. Masa Prapaskah adalah masa penuh kesempatan bertobat dan mempunyai kesempatan berlimpah untuk berbagi kasih, solider, berdamai antar sesama umat manusia, dan masa penuh pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita dapat mengambil hikmahnya, sebenarnya pandemi COVID-19 ini benar-benar telah melatih dan semakin menguatkan keimanan kita, atau lebih membiasakan kita untuk merenungkan arti kehidupan ini. Dengan memanggul salib berarti bermati raga dan juga melatih berpantang, berpuasa secara rohani. Karena kita sendiri saat-saat ini sudah mengurangi banyak hal kenikmatan dan kenyamanan dunia secara langsung. Maka sebagai murid Kristus yang sejati, dengan tidak pernah berhenti mengusahakan pembaharuan hidup, agar hidup kita lebih sesuai dengan panggilan dan perutusan kita masing-masing. Dengan kata lain, kita wajib untuk lebih mendalami pertobatan. Kita ulangi, pertobatan untuk mengampuni, berbagi untuk kepedulian, solider terhadap sesama di sekitar kita, serta bersahabat, berdialog untuk perdamaian dunia. Dengan demikian, puasa dan pantang kita menjadi lebih mengarah
kepada hal-hal batin rohani yang terrealisasi dalam pelayanan, pengampunan, pengorbanan seperti Kristus sendiri yang telah memberikan teladan yang sangat sempurna untuk dunia dan semua umat manusia. Berpuncak pada Rabu Abu, ditambahan dari Pak Sugeng. Dan kalau boleh saya tambahkan sedikit, saya tadi enggak bawa Injil, memang saya sudah bilang tadi bahwa Injil, kitab suci kami itu adalah kabar gembira. Belum dibuka, ini sudah kabar gembira. Jadi harapkan umat, ya, diharapkan kita umat manusia itu hidupnya bahagia, gembira dengan seisi bumi ini. Dengan catatan tadi, Pak Angpao, kita harus memelihara itu. Yang ada, segalanya harus kita pelihara, kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena ini adalah rumah kita, Pak Sugeng ya. Terima kasih. Terima kasih kamu sampaikan. Saya kira nanti akan menjadi abadi dan kita sudah terdokumentasikan dengan baik. Saya kira Mas Fatur nanti juga kalau penting ini sangat dipublish dengan nanti kita influennya biar lebih merata dan sebagainya. Apa yang dikatakan Kisengkep sangat berarti bagi kita semua bahwa pertaubatan massal dan ruatan ini harus menjadi penting, bukan hanya pada orang-orang yang punya iman. Imannya harus kuat, tapi pemerintahnya juga harus sinergis. Posisikan para pemeluk agama, para masyarakat tokoh agama dalam konteks membangun pembangunan yang ada hari ini. Minimal apa yang dilakukan hari ini harus sinergis dengan religiusitas dan kebudayaan. Itu yang paling penting, dan pastinya kita selalu ini nggak lama-lama ini, karena ini saya tertarik karena ini bagian dari ini. Pastinya semua harus bisa mendengar para pemangku kebijakan bahwa para tokoh agama siap untuk berkolaborasi, begitu ya, benar, dan siap untuk memberikan masukan pada pemerintah dalam konteks membangun peradaban bersama. Saya kira pemerintah sudah banyak melakukan kebijakan rutin yang luar biasa, tapi sangat akan lebih baik ketika unsur elemen masyarakat, khususnya tokoh agama, dilibatkan dalam konteks memberi masukan bersama. Terima kasih dari saya, terima kasih Mas Alek, Mas Ustadz Syafi Pahlevi, Bu Narni, Pak Bagus, kemudian Pak Dodi dan Pak Sugeng. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kopi lagi. Oh iya.